terkait dengan reksadana lagi gitu karena penonton kita cuan troopers kita pada malam hari ini pasti kan ada yang mau mencari tahu lebih banyak tentang reksadana, ada yang mau nanya-nanya saham gitu ya, ada yang mau tahu bukunya dapat dari mana dan lain sebagainya. Nah, Cijes, kalau dari dunia reksadana itu kan kalau mau kita bilang saham-saham teknologi di Indonesia tuh baru ya kita lihat baru mulai bermunculan. Nah, ada nggak sih sebenarnya reksadana yang khusus itu produknya di dalam adalah saham-saham teknologi kayak ternyata di dalamnya udah ada buka dan juga udah ada GoTo, padahal GoTo-nya sendiri juga baru IPO. Nah, itu ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Kalau misalnya yang khusus teknologi, teknologi nggak, menurutku I don't Mm-mm. think ada ya sekarang. Apalagi dalam market Iya. conditions ini, seandainya mereka heavy in technology stocks, waduh gila itu reksadananya underperform parah tuh pastikan in the past few Iya. years. Waduh, halus-halus dada lah sabar. Tapi menurutku kebanyakan reksadana yang ada di Indonesia pasti bukan pasti ya, mungkin majority Mm-mm. ada gotonya, mungkin majority ada Mm-mm. gotonya. Karena goto itu kan market cap-nya kan gede banget ya, market cap-nya gede banget. Mm-mm. Dan, especially mungkin reksadana saham yang konvensional itu mereka emang lebih biasanya mereka akan punya goto. Seberapa Mm-mm. portfolio ya kebijakan masing-masing fund manager kan ya. Sebenarnya intinya tuh tujuannya sih cuma satu. Jadi kalau misalnya gotonya naik terlalu banyak, reksadananya nggak terlalu ketinggalan gitu dibandingkan indeks atau benchmarknya. Sebenarnya gitu sih. Yang setahu Mm-mm. aku mungkin banyak teknologi stocks-nya mungkin sekarang hampir nggak ada. Tapi Mm-mm. aku rasa semua, mungkin nggak semua ya, majority of the funds masih punya Goto. Kalau Bukalapak aku nggak tahu, tapi kalau Goto sih aku rasa kebanyakan funds masih punya Goto. Gara-gara dia itu ya pembentuk indeks juga ya, market cap-nya gede, jadi mau nggak mau supaya manajer investasi itu produk reksadananya tetap bisa hedge, dia harus punya gitu ya, Kalau untuk bisa mengimbangi gitu lah ya. kayak misalnya 2 hari ini kan gotonya naik banyak gitu kan. Kalau misalnya Mm-mm. gotonya naik banyak, misalnya kayak hari ini naik 24% gitu kan. Terus dia nggak punya goto sama sekali, most likely dia punya fund tuh Mm-mm. bakal sangat ketinggalan dibandingkan indeks atau benchmarknya dia gitu. Jadi Mm-mm. oh I think majority of the funds masih punya lah. No matter misalnya how small, Hmm. seberapa berat mereka punya dalam portfolionya. Cuma kalau saham Goto sendiri kemungkinan besar kebanyakan funds masih ada. Oke, oke. Satu lagi pertanyaan Mungkin untuk Ci Jess. Oh ya, ada yang mau ditambahin? Langsung, langsung, Bro Jim, mungkin mau ditambahin. nambahin dikit aja. Kalau berbicara tech sektor di dalam fund para para fund manager memang pastinya dikit ya. Karena kalau kita ngelihat memang kita kan punya punya IDX tech sektor ya namanya indeks indeks teknologi kita lah yang baru lahir tahun lalu kalau nggak salah. Kalau teman-teman lihat memang weightingnya terhadap indeks kita IHSG itu masih kecil banget gitu. Dan kalau mau kita breakdown lagi, sebetulnya di dalam indeks itu, indeks teknologi itu, cuma ada beberapa nama yang investable buat para fund manager gitu. Karena kita tahu ya teman-teman ya kalau fund manager mau invest, yang paling dilihat paling pertama, correct me if I'm wrong ya Cijes ya, adalah likuiditas gitu. Nah, kebanyakan saham-saham yang ada di sektor teknologi yang masuk dalam sektor teknologi ini likuiditasnya masih kecil-kecil gitu. Contoh kayak ya beberapa nama lah, ada DCI teman-teman ngerti lah udah cukup terkenal tapi meskipun meskipun kelihatannya banyak tapi kurang liquid teman-teman. Jadi ya memang exposure-nya nggak akan besar ke sektor itu. Gitu aja sih, Bro. Oh iya Daniel ke mute deh. Oke, ya masih ke-mute tadi. Izin suaranya lagi kurang bagus, makanya di-mute, Ci Jess. Gak apa-apa Ini kok. banyak masukan. Iya. Ini banyak masukan untuk tech stock ya dan juga komoditi kita udah bahas habis ini keduanya. Tapi masih ada pertanyaan dari cuan troopers kita nih, Ci Jess langsung nanya ke Ci Jess terkait dengan emiten Harum Energy gitu. Mau tanya Ci Jess, Harum stock split lebih baik beli sekarang atau setelah stock split katanya. Thank you Ci Jess. Kalau aku lihat by technical sih mungkin area 9.800 sampai 10.200 itu lumayan menarik ya buat dikolek karena it's a support kan based on technical. Dan kalau dilihat juga I think harga segituan tuh cukup menarik juga buat Harum.
Kalau misalnya sebelum stock split bisa sampai harga itu sih boleh banget sih di-collect pelan-pelan untuk sendiri. Dan teman-teman nggak usah khawatir Mm-mm. juga kalau soal stock split, nggak semua saham yang setelah stock split itu terus turun. Emang ada beberapa ya yang habis stock split turun ya kayak Unilever gitu kan. Tapi beberapa juga banyak yang masih naik kok even after stock split kayak Sido, BCA dan kawan-kawan Metrodata juga ya masih masih naik setelah stock split. Jadi stock split sih berpengaruhnya in terms of liquidity aja kok, liquidity sama numbers of shares-nya gitu. Jadi lebih terjangkau juga kan Hmm. buat yang nanti mau beli Harum misalnya kalau 10.000 kemahalan gitu kan. Kalau nanti kan kalau tinggal misalnya harganya seperlimanya nanti akan lebih terjangkau gitu buat teman-teman yang lain. Oke, oke, oke. Pertimbangan yang bagus ini untuk money management gitu ya, Cijes ya. Betul. Iya, Cijes, ini aku mau nanya lagi nih tentang reksadana. Aku nanyanya agak lompat-lompat karena emang waktu kita kan terbatas nih pertanyaannya sebenarnya banyak. Nah, sekarang mau nanyain tentang strategi membeli reksadana. Bisa nggak sih kayak kita beli saham, kita HK gitu. Misalnya kita dapat duit dari menang undian ini, undian itu, atau mungkin kemarin THR-nya itu masih ada sisa, dan lain sebagainya. Terus semuanya dibeliin reksadana di satu waktu gitu. Kayak tadi Cijes bilang reksadana stable fund gitu kan, Sukor stable fund, itu misalnya ada sisa duit 100 juta, langsung nih semuanya kita HK aja gitu. Itu bagus nggak sih sebenarnya? Sebenarnya itu balik ke preference masing-masing aja ya. Cuma kan itu juga menurutku rada ngaruh dari tipe reksadananya. Tipe reksadananya kan. Kalau misalnya saham, karena harganya lebih fluktuatif dari hari per hari, mungkin akan lebih make sense gitu ya kalau dicicil. Jadi mungkin kita bagi dapat 100 juta, kita bagi jadi 5 gitu kan. Ntar beli 10 juta dulu, terus besokannya beli 15, terus minggu depan market kelihatannya oh menarik lagi nih level harganya kita beli lagi 20 gitu. Itu kan bisa kayak gitu. Kalau untuk lamsam mungkin akan lebih cocok emang diterapkan di reksadana yang pergerakan harganya lebih stabil kayak money market fund atau mungkin reksadana obligasi yang biasanya sih corporate bonds gitu ya. Cuma itu balik Mhm. sebenarnya ke preference teman-teman gitu. Teman-teman sendiri lebih suka yang seperti apa. Ada juga yang beli reksadana saham seringnya lamsam gitu, yang akan apa-apa juga. Cuma kan sayangnya kalau nanti marketnya turun misalnya ke level harga yang menarik, nanti kalau misalnya kita udah habisin, nggak enak kan, jadi nggak bisa nambah gitu. Mhm. Oke, oke, oke. Sekarang saya ke Bro Jim lagi nih. Pertanyaannya sama terkait dengan strategi-strategi nih untuk para cuan troopers. Kalau menurut lu gimana nih Bro Jim? Di tengah market volatility yang kayak gini, strateginya HK-HK juga gitu. Kalau sebenarnya tergantung ya, kembali ke resiko profil masing-masing investor. Mm-mm. Cuma kalau dari saya mungkin lebih nyaranin kayak tadi Cijas bilang, konsepnya sama, yaitu dollar cost averaging lah gitu. Cuma kan Mm-mm. biasa kalau orang dollar cost averaging ada yang sebulan sekali nih misalnya gitu. Ya mungkin nggak usah Mm-mm. sebulan sekali lah, teman-teman bisa 2 minggu sekali gitu. Jadi nggak usah, mungkin nggak usah terlalu HK lah ya, lebih ke Iya. ngeliatin money management sih kalau market volatile gitu. Karena kan kita di market kan kita intent buat tahan lama kan di market, bukan bukan yang sekali cuan sekali rugi abis cabut gitu kan, enggak kan. Iya. Kita kan lebih mikir long term lah ya. Saya pengen tanya ke Bro Jim dulu nih, kalau kita ngelihat market sekarang, itu proyeksinya gimana sih ini Bro di sepanjang pekan ini dan juga di pekan depan gitu, dari pandangan Bro Jim deh untuk pasar saham. Oke, nanti lebih jelasnya ya teman-teman ya. Kalau mau lebih jelasnya, nanti dengerin makanya Kelkos Investor Saham Bahagia kita, karena kita akan fokus bahas market dan makroekonomi dan segala macam sektor-sektor akan kita bahas nanti gitu. Tapi just to give a bit of my personal opinion kali ya. Tadi sebenarnya di awal-awal sempat dibahas sama Cijes, adalah satu data yang keluar kemarin, yaitu trade balance teman-teman gitu. Trade balance kita angkanya itu surplus 7,5 miliar US dollar. Itu adalah, kalau nggak salah teman-teman, adalah angka all time high kita. Kita nggak pernah surplus setinggi itu gitu. Nah, kalau mau dilihat sih sebenarnya kalau kita breakdown sedikit ya gitu, yang menyebabkan kenaikan ini bisa begitu tinggi, of course, adalah ekspor komoditas kita. Jadi kayak ekspor kita tuh naiknya kenceng 40% lebih kalau year on year gitu. Tapi yang menarik sebetulnya adalah, sorry,
import kita itu juga naik, teman-teman. Nah, kalau import naik ini kan biasanya digunakan untuk memproduksi barang atau ya apapun lah, pokoknya untuk meningkatkan produksi dalam negeri gitu. Nah, kalau kita ngelihat sih dengan adanya produksi dalam negeri yang naik, itu biasanya akan ada trickle down effect ke ekonomi gitu. Secara overall itu bagus banget buat ekonomi. GDP kita bisa tumbuh dan stock market ya tentu saja menyukai keadaan-keadaan yang seperti ini gitu. Karena kan ya again ya kalau misalnya ekspornya tinggi banget, pemain-pemain yang ekspor komoditas ini kan pastinya mereka akan punya spending dan investment yang lebih tinggi ya. Apalagi ekonomi-ekonomi itu kan bahkan sangat related ya teman-teman ya kalau kita bilang gitu. Nah kita sih ngelihatnya mungkin kalau boleh saya simpulkan sedikit aja karena masalah waktu juga, kita percaya bahwa Indonesia ini berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada negara-negara lain gitu. Terutama negara-negara yang mungkin masih, yang pertama nggak punya story commodity boom kayak kita. Apalagi kedua yang ada dalam ujung sebelah sana dari commodity boom, yaitu mereka yang merasakan susahnya kalau harga komoditas naik. Karena kalau di Indo kan komoditas naik kita bahagia, tapi kan ada yang di sana kalau komoditasnya naik ada yang nggak bahagia gitu, harus battling dengan inflation teman-teman gitu. Nah mereka-mereka ini apalagi sekarang kan udah banyak nih yang mulai ngomong inflasi ini kayaknya bisa berubah jadi stagflasi. Apa itu stagflasi nanti kita bahas ya teman-teman di ISB, tapi ini adalah satu keadaan yang nggak enak banget buat market, tapi untungnya kita enggak karena kita punya commodity boom teman-teman. Jadi secara ekonomi, secara fundamental kita percaya banget bahwa Indonesia ini dalam posisi yang jauh lebih baik daripada yang lain. Contoh kayak US ataupun Eropa gitu. Meskipun oke, ada yang bilang, kok tapi kan CPO di ban gitu. Menurut hitungan kita, hitungan dari ekonom kita sih, meskipun CPO di ban, nggak bisa diekspor, tetap aja nih teman-teman, trade balance kita masih akan surplus sekitar 3 sampai 4 miliar US dollar gitu. Kenapa? Karena sedikit orang yang note ya, karena meskipun semua orang itu sekarang ngelihatnya ekspor coal kita yang naik, sebetulnya ada satu komoditas lagi yang naik, yaitu adalah besi baja, stainless steel. Stainless steel kita angka ekspornya perlahan-lahan ini juga naik kenceng teman-teman gitu. Dan ini menyelamatkan trade balance kita juga gitu. Nah nanti mungkin lebih lengkapnya ya silakan mampir ke clubhouse kami ya teman-teman ya. Itu tadi teasernya doang ya. Iya. Teasernya doang, lebih lengkapnya nanti ya Dune in the Market ntar lagi nih, kurang lebih 4 menit lagi. Nah di sisa 4 menit ini saya mau kasih buat Cik Jess, proyeksi market kita ini bakal seperti apa? Apakah ada pandangan lain dari yang dibilang oleh Bro Jim begitu? Dan kalau memang ngelihat ada optimisme di market kita, level-level berapa ini sebenarnya yang perlu kita perhatiin ini, Cik Jess, ke depannya di pekan ini dan juga pekan depan? Menurut aku level low kemarin tuh mungkin bisa jadi support sementara. Kita lihat tuh jadi support sementara. Dan sebenarnya kalau dilihat 6.700, 6.800 ini jadi kayak baru kita gitu buat IHSG. Jadi harus kita mungkin ngeliatin di sana, mungkin bergeraknya akan di sini-sini dulu aja, unless ada something else that happens gitu ya in the meantime. Tapi aku agree dengan Jimmy bahwa di overall market condition buat kita ini sebenarnya buat kita masih intact, masih utuh lah ya, masih utuh, terutama mungkin buat sektor komoditas lah terutama. Teman juga mungkin kalau misalnya teman masih takut gitu ya untuk masuk at this level, teman-teman bisa nyicil aja menurutku, karena kita kan nggak bisa timing the bottom of the market kan. Menurutku itu hampir hal yang mustahil, kecuali Pak Heri sama Pak Erwan tuh bisa. Bisa teman-teman jangan lupa nih dengerin Pak. Aku ya Siap. Yang bisa nebak bottom itu ya cuma dua ini, Pak Heri sama Pak Erwan Teguh dari CGS-CIMB. Karena Pak Erwan nih udah Mantap. masih lagi gitu ya, jadi kita dengerin Pak Heri dulu hari ini gitu teman-teman. Mantap.